Mestinya pertanyaan dengan bahasa Arab itu dijawab dengan bahasa Arab. Atau kalau mau lebih hebat lagi, Syekh Mahdi Ar-Rojai menggunakan bahasa Madura. Itu lebih seru, mendunia nanti bahasa Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Saudara-saudari yang saya hormati dan saya cintai, Gus Zaini atau yang sering disebut Gus Zaka dengan proyeknya melakukan kunjungan menemui Syekh Mahdi Ar-Rojai mengalami kegagalan secara totalitas. Artinya gatot, gagal total. Niatnya untuk menghadirkan Mahdi Ar-Rojai supaya menyampaikan pendapatnya, menyampaikan ulasannya, menyampaikan keilmuannya tentang nasab, di mana Pak Alawi di Indonesia sedang mengalami keguncangan karena nasabnya batal mungkotek berdasarkan kajian Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Sesungguhnya Zaini datang menemui Syekh Mahdi Ar-Rojai itu juga perlu dipertanyakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah di awal-awal Syekh Mahdi Ar-Rojai itu sudah dicap sebagai orang yang berfaham Syiah, berlawanan dengan faham ahli sunnah wal jamaah. Sehingga waktu itu para mukibul dan para kabib menolak apa yang dinyatakan oleh Mahdi Ar-Rojai karena beda faham. Sementara waktu itu saya menyampaikan kalau yang namanya ilmu itu netral. Baik ilmu itu disampaikan orang PKI sekalipun, tidak punya faham atau ateis sekalipun, ilmu itu bisa bermanfaat, bisa dijadikan sandaran, dan bisa dijadikan rujukan. Jadi ilmu itu netral. Tetapi waktu itu para mukibul dan habib menyanggah Syekh Ar-Rojai tidak patut dijadikan rujukan. Ternyata belakangan Rabithah Alawiyah mengirimkan surat untuk penetapan nasab atau isbat nasab Ba'alawi. Kemudian karena Ba'alawi dan Habib-Habib ini sudah tidak berdaya, maka diutuslah Zaini ini untuk datang ke sana dengan maksud apa yang disampaikan oleh Mahdi Ar-Rojai bisa membantah dan mementahkan tesis Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Ternyata saudara, yang disampaikan oleh Mahdi Ar-Rojai itu sama persis dengan gagasannya Zaini. Saya menduga sebelum itu direkam,
di antara Zaini dan Mahdi Ar-Rojai sudah berkomunikasi, bertukar pikiran, dan meminta kepada Syekh Mahdi Ar-Rojai untuk menyampaikan apa yang dimaui oleh Zaini sebagai orang yang diutus untuk membela Ba'alawi. Dari awal zaman Bahla, Zaini itu memprotes tesis Kiai Haji Imaduddin berdasarkan metodologi. Di mana-mana, di YouTube, di podcastnya, Zaini itu selalu menolak metodologi yang dipakai oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Karena menurut Zaini, ada yang dilanggar oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, kaidah ilmu nasab, yaitu adanya asyuhrah wal istifadah. Adanya kemasyhuran dan keterkenalan orang yang sedang diteliti nasabnya. Padahal jelas-jelas datuknya Ba'alawi yang bernama Ubaidillah itu sama sekali tidak ada syuhrah. Syuhrah kok masa baru belakangan, baru abad akhir-akhir. Mulai dari abad 4 sampai abad 9 itu tidak ada orang yang mengenal. Kok bisa disebut syuhrah? Syuhrah ndase krewa bagaimana? Itu yang dipegang oleh Zaini. Nah, gagasan itulah yang disampaikan kepada Mahdi Ar-Rojai. Maka ketika Mahdi Ar-Rojai menyampaikan narasinya, direkam, sesungguhnya kalau menurut saya lucu itu. Pertanyaannya menggunakan bahasa Arab, tapi uraian jawabannya menggunakan bahasa Persia. Mestinya dijawab dengan bahasa Arab. Mestinya pertanyaan dengan bahasa Arab itu dijawab dengan bahasa Arab. Atau, kalau mau lebih hebat lagi, Syekh Mahdi Ar-Rojai menggunakan bahasa Madura. Itu lebih seru. Mendunia nanti bahasa Madura. Maka kami ini menduga, atau hanya pencatat nasab untuk dirinya sendiri, bukan untuk keturunan Rasulullah secara menyeluruh. Sehingga yang disampaikan sama sekali sudah tertolak. Dan yang disampaikan itu semuanya sudah dibantah berpuluh-puluh bulan yang lalu oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani. Masa iya alasannya? Karena kenapa tidak dicatat? Karena zaman itu sulit mengakses, sulit mencatat ulama-ulama atau orang-orang terkenal. Karena zaman itu mungkin zaman di mana peperangan terus berkecamuk. Ini alasan-alasan yang tidak bisa diterima. Karena sesungguhnya semua ulama waktu itu yang punya ilmu nasab mencatat semua keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa nggak dicatat? Ya karena memang nggak ada. Kalau nggak ada, masa dicatat, diadadain? Ya nggak mungkin. Inilah alasan-alasan yang sama persis disampaikan oleh kiai-kiai Indonesia yang taklid buta, yang sudah terlanjur punya hubungan erat dengan para habib, sehingga merasa berat kalau menyatakan Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Dalam hatinya, saya yakin para kiai-kiai itu menyadari, karena memang tidak ada bukti sama sekali kalau Habib-Habib itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saat ini saudara-saudara sekalian,
yang perlu kita terus gaungkan adalah Habib-Habib itu memang benar-benar bukan keturunan Rasulullah. Soal penghormatan, mencintai, menyayangi para Habib, itu sudah keharusan. Karena dia adalah manusia, maka tetap kita cintai, kita sayangi, kita hormati. Apalagi Habib-Habib yang mulia. Sungguh pun Habib itu soleh, mulia. Tetap kalau berkaitan dengan nasab, harus kita gugat, kita nyatakan Habib yang soleh pun nasabnya tidak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai-kiai Indonesia ini, khususnya yang ada di Nahdlatul Ulama, sungguh sangat menyedihkan. Mestinya mereka bertanggung jawab. Kenapa harus bertanggung jawab? Karena merekalah yang memiara Habib-Habib itu, ngalah demi Habib, dan ketika Habib berulah, Habib melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tidak senonoh, kiai-kiai hanya diam saja, semata hanya percaya itu keturunan Rasulullah. Dan ini dimanfaatkan oleh para mukibin, para Habib, untuk menjarah kekuasaan hegemoni yang ada di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama. Jadi sudah dari awal kiai-kiai kita ini sudah salah menerima Habib, memberikan kesempatan Habib untuk berbuat yang suka-sukanya. Mestinya saat ini kiai-kiai itu sadar, sudah waktunya warga Nahdlatul Ulama diingatkan dan disadarkan, karena keberadaan Habib di tengah-tengah warga Nahdlatul Ulama tidak menguntungkan tapi justru merugikan. Maka kita menggugat para kiai itu agar sadar, termasuk Kiai Haji Miftahul Akhyar. Apa sih sampai segitunya membela Pak Alawi? Padahal yang disampaikan sama sekali tanpa data, tanpa bukti. Maka ketika saat ini perdebatan soal nasab Habib berdasarkan kitab, sesungguhnya sudah selesai. Tinggal pembuktian saja, mana darahmu, kita periksa sebenarnya kemana hubungan biologis para Habib itu. Betulkah sampai kepada Rasulullah? Tetapi fakta dan kenyataannya, Habib-Habib itu bukan keturunan biologis Rasulullah, Ali bin Abi Thalib, tetapi justru keturunan biologis dari Yahudi. Disinilah kegagalan Zaini menghadirkan Mahdi Ar-Rojai untuk membuat counter, mementahkan tulisan Kiai Haji Madhuddin Osman Al-Bantani. Saya yakin ketika Kiai Haji Madhuddin Osman Al-Bantani berani menantang ulama sedunia, karena memang tak ada satu ulama di dunia ini yang bisa membuktikan. Satu bukti adalah tes DNA. Berdasarkan kitab, 1.000.000% saya percaya kiai-kiai atau ulama-ulama sedunia tidak punya referensi, tidak bisa menunjukkan adanya kitab sezaman, karena memang tidak ada dan tidak dicatat. Ya karena nggak ada, maka nggak dicatat. Karena kitab-kitab itu bertebaran sangat banyak. Ada kitab, tapi itu kitab palsu dan sudah dimentahkan. Misalnya kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam, itu kitab palsu. Asli, tapi ditambah-tambah
sehingga menjadi palsu. Semoga saudara-saudara saya, khususnya warga Nahdlatul Ulama, sadar. Jadilah warga yang cerdas seperti warga Muhammadiyah. Kenapa Muhammadiyah tidak ada Habib? Karena mereka menggunakan otak, menggunakan logika, menggunakan kecerdasan. Tidak manut nurut membabi buta mendengar apa kata kiai, walaupun itu salah karena dianggap sebagai fatwa atau petuah. Pantang bagi yang mendengarkan akan menolaknya. Takut kualat. Doktrin kualat inilah yang membahayakan generasi muda NU sehingga tidak bisa maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.